Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kita masih beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian pada Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah bawa kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Apakah ku ragu atas rencana-Mu?
kehidupan kami Tuhan. Bahwa hanya Engkau-lah yang kami cintai Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam jalannya ibadah ini ya Tuhan, kami mau membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah yang nampak dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami, menaungi setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan bahwa ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mau lebih dalam lagi memuliakan nama Tuhan. Bahwa Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Ubah setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Engkau yang mau nyentuh setiap hati kami Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan dengan kuat gagah kami, namun semua karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau terus membimbing kami, menuntun setiap langkah kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan singkapkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Diberkati kita yang sudah boleh bernyanyi bagi Tuhan, sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan ya. Selamat pagi buat jemaat GPDI Bethlehem. Bersyukur kita boleh di kesempatan saat pagi hari ini boleh beribadah di hadapan Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh mempercayakan saya saat ini boleh menyampaikan firman Allah, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe yang boleh mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita siap boleh mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amos 5 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Kita akan membacanya. Jalan hidup, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Amos. Kitab Amos ditulis oleh Amos sendiri, yang di pasal yang pertama dikatakan bahwa Amos seorang petani dan peternak. Dia dipanggil Allah untuk menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan untuk umatnya. Terlebih saat itu adalah umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab ini adalah suatu bentuk kitab yang disampaikan suatu kritikan ya terhadap Israel. Pada saat itu memang Israel berada pada masa kesuksesan. Israel pada masa pemerintahan Raja Uzia kurang lebih 760 hingga 755 sebelum Masehi, pemerintahan dari Uzia ya setelah Daud pada saat itu mengalami kemakmuran, mengalami kejayaan. Mengapa mengalami kejayaan? Sebab Uzia dia sangat terampil orangnya. Dia salah satu sistem pengairannya yang sangat baik. Jadi pada saat itu Israel mengalami kesuksesan, ekonomi rakyat meningkat hingga kesejahteraan mereka meningkat. Jadi secara finansial mereka dicukupi dengan baik. Inilah kondisi Israel yang terbaik yang pernah ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keadaan makmur ini telah merubah
sikap dan perilaku bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel yang merubah sikap mereka adalah dari yang tadinya mereka dalam keadaan ekonomi yang rendah hingga akhirnya mereka mengalami peningkatan secara finansial, mereka makmur, mereka mengalami kejayaan pada zaman itu, ya. Sehingga takut akan Tuhan mereka semakin menurun. Takut akan Tuhan yang mereka miliki semakin dikesampingkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika di dalam keadaan susah kita pasti akan mencari Tuhan. Mudah kita mencari Tuhan, ya Tuhan saya butuh Engkau. Tetapi di situasi yang aman seringkali itu menggoda kita, membuat kita lupa akan Tuhan. Dan hal inilah yang terjadi di bangsa Israel pada masa Raja Uzia. Ya, bangsa Israel mengandalkan kemakmuran yang mereka peroleh. Mereka mengandalkan kekuasaan yang mereka miliki. Sebab mereka sudah mengalami kejayaan. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan sikap inilah yang membuat mereka undur dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari gambaran Israel ini, mari kita memahami ya, panggilan Allah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu di dalam kepribadian kita. Bagaimana keadaan kerohanian kita hari-hari ini? Apakah kita sudah tetap mencari wajah Tuhan dengan sungguh? Ataukah justru mulai merosot? Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pasti dalam penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Dan mari kita lihat di ayat yang keempat dikatakan di situ, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita perhatikan kata carilah. Kata carilah ini adalah sebuah tindakan untuk mencari dan menemukan. Berarti ada panggilan dalam diri kita untuk mencari sesuatu. Dalam hal ini objeknya adalah Tuhan yang kita cari supaya tidak salah mencari. Ketika kita mencari sesuatu sehingga kita tidak, yang kita cari A ternyata kemudian kita melenceng ke B, tidak. Dan inilah kita yang cari adalah Tuhan. Lalu apa artinya ketika kita mencari Tuhan? Ternyata ketika kita mencari Tuhan supaya tidak salah mencari, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita perhatikan, ternyata kemungkinan orang bisa salah menemukan kebenaran. Banyak agama-agama menawarkan jalan ke surga. Banyak saat ini agama-agama maupun kepercayaan-kepercayaan manusia di Indonesia ini, bahkan di seluruh bumi ini, menawarkan jalan ke surga. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa akulah, aku tulisannya besar, aku ialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan memperoleh kehidupan. Tanpa Yesus tidak bisa kita masuk ke dalam surga. Ternyata menuju surga bukan hasil dari kuasa kita, bukan hasil dari kemampuan kita Bapak Ibu Saudara.
Kita benar oleh karena dibenarkan oleh Tuhan. Karena karya salibnya yang membenarkan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Yang tadinya kita adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengangkat kita dan menghantarkan kita menuju ke surga. Saya percaya bahwa kita masuk surga bukan karena kita melakukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena pembenaran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata cari di sini dalam firman Tuhan Amos 5 ayat yang ke-4 hingga ayat ke-6 ini, kita perhatikan bahwa kata cari ini sebuah tindakan konsultasi sebenarnya. Suatu kata cari ini sebagai bentuk konsultatif, sebuah tindakan sebenarnya yang bertanya-tanya. Kata cari ini membuktikan manusia kita lemah. Kita tidak paham, penuh kekurangan dan kelemahan. Sekarang kita mencari yang benar. Siapa yang benar? Ialah Tuhan. Tidak ada cara lain selain mencari yang Maha Tahu itu. Siapa Dia yang Maha Tahu? Dialah Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang sudah kita ketahui. Sebab kita terbatas Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mencari yang tidak terbatas itu. Ketika kita mencari Dia, Dialah yang Maha Tahu omniscience. Ya. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan yang besar itu. Kita tidak tahu 10 menit kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ataupun bulan depan apa yang terjadi. Ataupun 1 menit kemudian, 1 jam setelah ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tidak tahu. Sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan dalam kerendahan hati kita. Dan kata cari ini berarti menemukan dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya ketika kita bersungguh-sungguh berarti ada berkorban. Banyak godaan, banyak tawaran, kemudahan yang ditawarkan oleh dunia. Iblis pun menawarkan yang demikian kepada Yesus. Ketika dikatakan dia menjadi untuk menggenapi firman Allah, dia menawarkan yang instan. Padahal proses itu baik bagi kita. Proses membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kenapa? Kenapa Tuhan izinkan proses? Bapak Ibu, Israel juga mengalami proses. Mereka berputar-putar selama 40 tahun. Mengapa Tuhan izinkan Israel berputar-putar saat itu? Bisa saja pada saat itu mungkin seminggu ataupun 2 minggu bisa saja sudah sampai mereka ke tempat ke Kanaan. Tetapi Tuhan izinkan mereka berputar-putar. Agar apa? Melalui proses ini mereka timbul memiliki iman seperti emas yang murni. Tuhan terkadang tidak langsung memberikan goalnya terhadap kita, terhadap apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan izinkan melalui proses. Proses memang pasti akan mencucurkan air mata. Ada pengorbanan, sakit. Tapi ujung-ujungnya adalah damai, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Mencari Tuhan bukan hal yang mudah. Maka carilah Tuhan dengan sungguh. Mencari Tuhan pasti ada harga
Dan kita harus melakukannya dengan sungguh. Dan ada janji yang Tuhan berikan. Dikatakan bahwa maka kamu akan hidup. Ini janji Tuhan. Bahwasannya ketika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukannya, kita akan memperoleh hidup. Bukan saja hidup untuk saat ini, tetapi hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna mencari Tuhan? Kata mencari ini pilihan, opsional. Bapak Ibu, diberikan pilihan, ketika kita mencari kita memperoleh hidup. Sebaliknya pasti kita sudah tahu apa yang terjadi ketika kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh. Tetapi Tuhan berjanji bagi setiap kita, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menemukannya, kita akan menemukan kehidupan. Jadi kata mencari ini adalah, kata kuncinya adalah mencari Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Kita fokus kepada mencari Tuhan, bukan mencari rumah Tuhan. Kita sering mungkin mencari rumah-rumah Tuhan yang paling terbaik dan sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan seperti kita membeli rumah. Tetapi kita mencari Tuhan. Pribadinya, Tuhannya, berarti keintiman kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, bukan rumahnya. Sebab itu, dalam keintiman kita kepada Tuhan, lewat doa, lewat firman-Nya kita mengerti, disitulah tumbuh iman kita. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Kalau dikatakan mana imanmu, ini iman saya. Kalau cuman ya iman siapa? Iman saya. Berarti cuman iman kita. Bukan. Yang iman kita miliki berarti kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita percaya tidak stop percaya, tetapi kita melakukannya dan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan bukan mencari rumah Tuhan, tetapi mencari Tuhan? Mari kita perhatikan firman Tuhan ini dikatakan bahwa di ayat yang kelima, janganlah kamu mencari Betel, ya. Kemudian janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini, ayat kelima ini? Jangan mencari Betel, jangan kamu mencari Betel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Betel ini adalah terdapat banyak catatan-catatan. Seperti di kitab Kejadian pasal 35. Bapak Ibu Saudara bisa baca saja di rumah, ya. Di Kejadian pasal 35 ayat pertama hingga ayat 29, di situ Yakub pernah ke Betel. Untuk pertama kalinya dia melihat Tuhan dan malaikat Tuhan turun naik pada saat itu. Dan dia menjadikan dan membangun mezbah pribadinya kepada Tuhan. Di tempat inilah pula Yakub bergumul kepada Allah. Dan di tempat inilah Yakub diubah namanya jadi Israel. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada saat itu. Namun seiring perkembangan zamannya terjadi perubahan. Yang tadinya Betel ini adalah tempat di mana mezbah dibangun, mezbah berdiri, justru menjadi rumah ketidakbenaran. Menjadi rumah dan tempat penyembahan berhala. Lalu kemudian yang di Gilgal, dikatakan janganlah pergi ke Gilgal. Apa ini Gilgal? Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah saja.
Di Yosua pasal 4 ayat yang ke-19 kita lihat di situ bahwa Yosua pasal 4 ayat 19, Gilgal artinya itu bergelombang, ya. Berombak, bergelinding, tempat perkemahan pertama waktu Israel menyeberang sungai Yordan. Kota pertama diinjak oleh Israel. Ini Gilgal. Di situ didirikan dari 12 batu, yaitu dari 12 suku, ya. Didirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Kembali lagi dalam perkembangannya terjadi lagi perubahan seperti di Betel. Yang tadinya menjadi pusat tempat penyembahan kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, akhirnya menjadi pusat tempat penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan artinya menggelinding, inilah Gilgal. Dan inilah yang terjadi kepada Israel pada zaman pemerintahan Uzia. Yang terjadi adalah berkat Tuhan menggelinding, undur dari Israel dan menjauh dari bangsa Israel. Sebab mereka melupakan Tuhan dari kesenangan-kesenangan yang mereka alami. Kemudian dikatakan bahwa dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat 20, dikatakan di situ bahwa inilah Beersheba, di mana orang-orang Israel ini melakukan tindakan-tindakan penyembahan kepada berhala. Seperti tadi di Betel, Gilgal, Beersheba ini. Yang tadinya tempat-tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, berubah menjadi tempat-tempat penyembahan kepada berhala. Sangat kacau, ya. Dan inilah yang kita perhatikan, kita pelajari bahwasannya apapun yang kita alami, ya, bukan fokusnya kepada hal-hal duniawi, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Karena dunia ini adalah tempat kita sementara, Bapak Ibu Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kita sementara, kita hanya dipercayakan sementara, dipercayakan A, B, dan C sementara. Tetapi bagaimana kita mempergunakan apa yang Tuhan percayakan sehingga itu tidak hilang dari kita. Kepada bangsa Israel mungkin Tuhan berkata pada saat itu bahwa kepada dalam pemerintahan Uzia, kamu boleh sukses, ya. Kamu boleh mengalami peningkatan, pemimpin-pemimpin, kekuasaan, segala macam. Ya, Bapak Ibu. Tetapi semuanya itu bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita? Di ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kembali lagi dikatakan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Inilah yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Amos. Untuk disampaikan kepada Israel. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama berkenan ditemui, berarti ada saatnya pintu kemurahan Tuhan, pintu kasih karunia Tuhan tertutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwasannya Tuhan akan datang kedua kalinya. Tetapi sebelum itu terjadi, akan terjadi masa penganiayaan. Dan disinilah Roh Kudus tidak lagi ada. Dan saat ini Roh Kudus masih Tuhan curahkan di dunia ini. Disinilah kita berupaya
dan berusaha terus untuk melakukan firman Tuhan walaupun mungkin mencucurkan air mata, mungkin berat, tidak mampu, ingin menyerah. Tetapi Tuhan memampukan kita lewat Roh Kudus-Nya. Dia selalu memberi penghiburan, Dia selalu memberi kekuatan. Bagaimana kita memperoleh kekuatan? Ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa. Saat kita berdoa, disitulah kita mengalami kekuatan baru. Mungkin yang tadinya kita sudah cemas, gelisah, dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi ketika kita berdoa, kita utamakan Tuhan, kita libatkan Tuhan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Bahkan mungkin itu bertolak belakang dengan hati dan pikiran kita, firman Tuhan yang kita baca. Tetapi lewat iman kita bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya. Sebab itu iman tidak dipakai dengan logika. Kita harus pakai dengan hati kita yang paling dalam. Itulah iman. Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat tetapi kita percaya itu iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun saat ini yang menjadi problema kita, apapun saat ini yang membuat kita goncang iman kita, jangan sampai membuat kita undur dan mengandalkan kekuatan kita, jangan. Tapi kita andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, dalam segala urusan keluarga kita. Kita libatkan Tuhan, biar Tuhan yang terlebih dahulu beracara. Buat Tuhan di paling depan. Jangan buat Tuhan di belakang, kita pengen di depan, jangan. Kita buat Tuhan di depan, biar Dia berjalan dan melakukan apa yang Dia mau. Kalaupun mungkin akan melewati batu-batu ataupun seperti mendaki gunung, sulit, susah, padahal dunia menawarkan enak-enak. Kok ngikut Tuhan sakit ya? Kok ikut Tuhan sepertinya susah, banyak masalah. Tapi ingat, itu proses Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Akan membawa kita memiliki iman yang berkualitas. Sehingga bukan hanya iman, ya iman. Dikatakan kamu punya iman, iya punya. Iman yang mana? Ya iman saya, bukan. Tapi iman yang percaya kepada Kristus. Iman yang melakukan firman Tuhan. Jangan melihat yang enak-enak, tapi ujungnya tidak enak. Masuknya ke perapian yang menyala-nyala. Sakit ujungnya. Tetapi walaupun saat ini kita mengalami sakit, sepertinya mendaki gunung yang sangat tinggi, tetapi kita akan memperoleh hadiah, memperoleh mahkota kehidupan, dikatakan firman Tuhan. Bahkan di ayat ke-6 ini dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan sembarang mencari, tetapi dengan sungguh-sungguh. Ada hal yang dikorbankan, korban waktu mungkin. Ketika berdoa harus bangun cepat, ataupun mungkin harus sediakan waktu, disisihkan khusus. Ketika kita mengorbankan apa yang penting bagi kita untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Sebab itu jangan pernah kita menyerah di hadapan Tuhan. Mungkin bilang, Tuhan udahlah, sepertinya saya gak mampu. Biarlah aku melakukan kesenangan aku. Jangan. Kesenangan duniawi ini hanya semu. Hanyalah sementara. Inilah yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu. Mereka melakukan apa yang menyenangkan kedagingan mereka, apa yang menjadi kesenangan mereka, tetapi mereka mengesampingkan Tuhan. Mari kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan. Mari kita baca. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selama Tuhan dekat.
mari kita mendekat terus, melekat. Seperti ranting ya, kalau ranting melekat pasti akan hijau. Tapi kalau udah lepas dari batangnya pasti akan jadi kering. Sebab itu mari kita melekat terus kepada Tuhan. Ketika kita melekat akan terus disegarkan, akan terus dibaharui. Bahkan pola pikir kita akan dibaharui oleh Tuhan. Yang tadinya pola pikir kita tidak lagi melihat bahwasannya di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan saat ini ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kita mampu melihat masalah itu adalah peluang untuk kita boleh mengalami kemenangan atas masalah. Puji Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mencari Tuhan, yang pertama adalah dikatakan di situ menemukan kebenaran melalui firman Tuhan. Jadi kita membaca firman Tuhan sebagai penuntun, mungkin kita bilang, apa ya hari ini firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Firman Tuhan ini walaupun satu ayat yang kita baca, itu sangat berkuasa kalau kita melakukannya. Menjadi kekuatan baru. Dan yang kedua adalah yang tadi saya katakan, doa. Menyediakan waktu. Dan yang ketiga adalah memperhatikan setiap kejadian yang kita alami, itu cara Allah. Untuk mendewasakan kita. Bukan dewasa secara manusia umur, tidak. Tetapi mendewasakan kerohanian kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama boleh terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap kejadian yang kita alami. Kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali pagi hari ini agar kami selalu mencari Engkau. Selama Engkau mau ditemui, biarlah kami selalu mencari Engkau. Kami tahu kalau kami mencari Engkau, kami akan hidup. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan berkat dimanapun dia berada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat, mereka yang sudah mengikuti ibadah online ini, berkati mereka juga, berikan mereka kesehatan. Engkau juga jagai siang dan malam, dimanapun berada. Tuhan menolong mereka, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun Engkau jamak di dalam nama Yesus. Yang dalam kesukaran, dalam masalah, oh Tuhan, ada omset-omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaan, ada usaha-usaha yang macet, yang belum berjalan dengan baik, apapun yang sedang dikerjakan oleh umat-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Yang sedang keluar kota, yang akan keluar kota karena tugas-tugas pekerjaan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, pagari mereka, biarlah mereka dimanapun berada, dijaga dan dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan tangannya boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba juga berdoa mulai dari anak-anak balita sampai kepada kaum lansia, semua diberkati Allah, semua dilindungi Tuhan, semua dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan ketenangan yang datang dari Tuhan. Apa saja yang menjadi kerinduannya, biarlah Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan juga tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktunya Tuhan, biarlah itu yang terbaik. Baik juga ibu-ibu yang mengandung, bayi bersama ibunya sehat. Pada nanti waktu melahirkan ataupun operasi, biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Semua yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah ini, semua diberkati Allah. Mereka-mereka yang sudah mengembalikan milik Allah, mereka-mereka yang sudah, oh Tuhan, sebagai donatur gereja, mereka yang sudah mengembalikan apapun yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan, baik mereka-mereka yang sudah memberi untuk kas gereja, biarlah Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang diberkati Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja jam 8 pagi. Tuhan memberkati.